Savior, like a shepherd, lead us. Much we need thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, thou hast bowed us from weird. Blessed Jesus, thou hast bowed us from weird. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus,
Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda pada hari ini. Tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun 2020. Tahun ini bukanlah tahun yang mudah buat kita semua, tapi saya percaya Roh Kudus terus memberkati dan melindungi kita dan keluarga kita. Hari ini dimanapun Anda berada, siapkan hati kita dan doa-doa kita, karena saya percaya lewat ibadah hari ini Tuhan bisa menjamah dan menjawab doa kita semua. Jangan lupa hari ini untuk bisa memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Info rekening Anda bisa dapatkan di layar yang ada di bawah ini, sehingga Anda bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk bisa like, share dan juga subscribe YouTube dari GMS Church supaya Anda bisa mengikuti setiap program yang ada di gereja kami ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa sama-sama untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami mau datang juga dengan hati yang terbaik. Karena Engkau akan berbicara kepada masing-masing kami, mempersiapkan kami masuk tahun yang baru, supaya kami bisa memulainya dengan kuat dan juga bisa menyelesaikannya dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom, mari di penghujung tahun ini kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Come on! Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu mendeguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Setiap musim kehidupan Tuhan kau hadir, kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib nyata, mujizat masih kau kerjakan.
Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Katakan, tak perlu aku kuatin. Oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati. Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan ajaibmu nyata, mujizat masih kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya. Mari beri tepuk tangan sama-sama. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam
Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami mau menari, kami mau bersuka di dalam-Mu. Terima kasih buat sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tahun yang luar biasa ini, apapun yang terjadi kami mau terus bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, mari kita menyembah. Oh, mari kita puji nama-Nya. Oh, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu.
yeah. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan, kami meninggikanmu, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari angkat tanganmu, katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita angkat tangan dan kepala kita ke surga. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ucapkan haleluya, yang artinya praise the Lord atau puji Tuhan. Memuji Tuhan itu layak bagi orang-orang pilihan, karena Tuhan layak untuk dipuji dan ditinggikan. Mari sekali lagi, angkat tanganmu, katakan haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih, Kau baik sekali. Sepanjang tahun Kau sertai kami. Up and down Kau tidak tinggalkan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah diberi. Terima kasih untuk segala sesuatu yang kami belum miliki. Terima kasih Tuhan, Kau selalu beserta. Selalu berada di dalam hati dan sisi kami, tak pernah meninggalkan maupun menolak satupun di antara kami. Kau baik Tuhan. Sampaikan sabda firman. Hamba-Mu pakailah Tuhan, sembunyikan di balik salib Yesus. Memberi kami visi untuk tahun yang akan datang. Visi yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat. Kita memasuki tahun pujian dan penyediaan, itu yang saya dapatkan di dalam doa. Waktu saya berdoa untuk hidup Anda, itu yang saya terima. Pasti ada maksud Allah di baliknya. Di dalamnya ada pewahyuan hidupmu dan hidupku. The year of praise and provision. Mari kita pelajari sebuah pujian yang radikal yang terjadi di sebuah penjara di Filipi. Kisah Rasul 16 ayat 23. Buka di Perjanjian Baru. Seorang yang sangat suka saya jabarkan dalam khotbah-khotbah saya, yaitu Rasul Paulus. Di sini dia sedang di penjara masuk bui. Kisah Rasul 16, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Saya bacakan ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain itu mendengarkan mereka. Kita langsung lompat cerita ketika Paulus dan Silas, dua hamba Tuhan ini, misionaris utusan Injil yang dahsyat, di penjara karena Injil Kristus. Diberi perintah kepada kepala penjara untuk taruh mereka di tengah atau paling bawah, itu dungeon atau tempat yang paling lembab.
Gak mungkin bisa lolos, gak mungkin bisa melarikan diri. Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Bukan posisi nyaman. Itu tadi saya sebutkan, pujian mereka radikal. Roh puji-pujian itu bukanlah semangat manusia belaka atau I feel like it. Aku kepingin memuji. Puji-pujian itu komitmen. Tapi saya curious atau penasaran mengapa mereka memilih dalam kondisi itu memuji. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saya bisa bayangkan itu midnight. Mereka berpikir, ayo memuji Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang ambil inisiatif, Paulus atau Silas. Tentunya Paulus mungkin karena dia yang senior. Pada awalnya dia hanya berdoa saja. Tapi ternyata akhirnya dia memuji. Karena dikatakan di sini Paulus dan Silas berdoa dan plus menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jangan pisahkan doa dan puji-pujian. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Gak mungkin kita berdoa kepada dia yang begitu indah, tidak berakhir dengan hati yang mengagungkannya. Awal mula kita bisa bawa belenggu hidup kita, seperti Paulus Silas dibelenggu kakinya. Kita bisa membawa problema, perasaan tidak nyaman, kondisi kita. Ketika kita berjumpa dengan sang pribadi, tidak mungkin berakhir tidak memuji. Karena kita bertemu dengan dia yang layak dipuji, puji-pujian pasti muncul di hati. Nggak bisa enggak, anak-anak Tuhan harus memuji Tuhan. Karena itu sudah jadi efeknya kenal Kristus. Karena dia layak untuk terima puji-pujian. Nah, pertanyaannya sekarang mengapa Paulus dan Silas itu memilih untuk memuji? Ini jadi suatu pesan buat kita untuk tahun depan. Bahwa puji-pujian bukan hanya menjadi gaya hidup, tapi harus menjadi disiplin rohani kita. Paulus dan Silas tidak tahu harus berbuat apa. Itu dia. Coba bayangkan, Paulus ini mau perginya ke Roma. Mungkin ke Yerusalem dulu, mampir di beberapa kota. Kok berakhir di Filipi? Ini kan dia singgah. Waktu dia sampai di kota tersebut atau di provinsi yang didapatkan dia melalui sebuah penglihatan malam hari dan sebuah mimpi. Dia ke sana tidak seperti ekspektasi. Dia melihat segala sesuatu realitanya berbeda dengan penglihatannya. Lalu seluruh rencananya berubah semalam ketika dia di penjara. Ini kan nggak tahu apakah dia berakhir mati di sini. Kan Tuhan sudah taruh Roma di hatinya. Dia mau mati di Itali. Tapi justru di Filipi misinya berhenti. Seolah-olah tidak ada harapan zaman itu ya. Terserah kaisar. Terserah pemerintah Romawi. Paulus dan Silas nggak bisa pakai caranya sendiri untuk keluar atau pakai lawyer pengacara, bagaimana beda dunianya. Sangat memungkinkan sekali masuk penjara dia akan selamanya di sana. Kasusnya akan terulur dan tidak akan ada ujungnya. Jadi Paulus bisa saja bertanya-tanya, bukankah Tuhan suruh saya ke Italia? Kenapa saya berhenti di Filipi? Kenapa di sini saya dihentikan? Mungkin dia mati di situ nanti. Dia nggak takut sih jadi martir Kristus. Dia tahu itu nasib atau takdir atau tujuan hidupnya yang mulia. Tetapi dia hanya bertanya, Tuhan, dari sini ini kepada penggenapan visimu atas hidupku ini bagaimana? Jemaat yang terkasih, pada saat kita nggak tahu harus berbuat apa, memuji itu nggak pernah salah. Memuji Tuhan itu menaruh kita pada suatu lokasi yang paling strategis, yaitu di poros kehendak Allah. Ketika Anda nggak tahu harus berbuat apa sama sekali, when you don't know what to do, praising God always looks good on you. Memuji Tuhan itu tidak pernah salah. Memuji dan menyembah itu adalah langkah yang tepat di segala musim kehidupan Anda. Meskipun sekarang ini rasanya aku tidak harus berada di tempat ini, di posisi seperti ini dalam hidup ini. Tuhan, bukankah Engkau berjanji jangan mengeluh. Mengeluh membuatmu jauh, membuat Anda justru terseret keluar dari arus sorga. Tapi memuji menaruh kita pada poros kehendak Allah. Dari sini ke sana kita nggak tahu bagaimana caranya. But when you praise God, He will lead you there.
Waktu kita memuji Tuhan, dia akan menuntun kita ke situ. Ke tanah perjanjian yang Tuhan sebutkan. Dari sini ke sana gimana? I don't know. Kita tidak tahu. Tapi orang yang memuji dituntun oleh dia yang dipuji olehnya. Pujian itu tuntunan. Tapi bukan kompas timur, barat, utara, selatan. Pujian itu menuntun kita ke dalam tangan dia yang kita puji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. Otomatis dia di bawah pemerintahan Allah. Dia di bawah kuasanya. Dia di dalam rencananya, di pikirannya, di hatinya, dan dalam rancangan-rancangannya. Ketika saya dan Anda tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang kita hadapi hari ini, memuji Tuhan itu tidak pernah salah. It's always the one right thing to do. Itu selalu benar untuk dilakukan setiap waktu. Dan Paulus dan Silas malam hari itu mungkin setelah mereka bicara-bicara, kenapa tunggu malam jam 12, kenapa tidak mulai jam 8. Sebagai manusia lumrah mereka pasti berusaha. Mereka mungkin coba bicara dengan kepala penjaranya. Kejadiannya tidak begitu, kami ini difitnah. Ketika mereka sudah notok, sudah mentok dengan sumber daya mereka sebagai manusia. Mereka berkata, when we don't know what to do. Waktu kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Silas, udahlah. Ayo taruh semuanya, let's drop it. Mari kita memuji dengan kaki. Dan mungkin tangan juga dibelenggu, menoleh kepada mitra kerjanya. Silas, Las, ayo memuji yuk. Toh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Khawatir nggak menambah sahasta. Si Silas di sebelah sini berkata, oke, Pak Paulus, kita memuji aja ya. Lalu mereka naikkan himna, menaikkan lagu-lagu pujian yang didengarkan oleh teman-teman yang lain di penjara. Let me assure you that praising God puts you on the spot. Memuji Tuhan menaruh Anda pada titik temu dengan rencana Tuhan. Itulah sebabnya tahun depan menjadi tahun pujian. Bukan supaya kita itu hanya nyanyi-nyanyi, tapi hati kita itu loh bulat untuk mencari Tuhan. Bahkan dalam lagu-lagu dan melodi yang sudah diciptakan. Atau bahkan penyembahan dalam roh. Lagu yang baru gak pernah diciptakan. Bahasanya pun kita gak ngerti karena bahasa lidah. Tapi keluar dari roh dan hati terdalam. Tetapi ketika dikeluarkan itu Tuhan mengerti apa yang roh kita doakan. Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan ketika kita gak tahu apa yang harus kita doakan. Roh Kudus mendoakan kita dengan doa yang sempurna. Kita bisa lampiaskan, bukan frustrasi kita, segalanya dalam diri kita. Yang plus, yang minus, yang positif, yang negatif. Semua arus itu ke arah Kristus. Kepadanya kita berserah. Oh, beautiful. Pujian itu bukan hanya sekedar menyanyi. Tapi sebuah komitmen hati. Untuk berada di dalam tangannya. Selain kita gak tahu apa yang harus kita perbuat, memuji tidak pernah salah. Kenapa Paulus Silas memilih untuk memuji Tuhan di dalam penjara? Kalau seseorang ingin masuk ke hadirat Allah, jalur tercepat itu pujian. Kalau kita berdoa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia ada di sana, ya kan? Puji-pujian bisa seorang diri langsung Tuhan mengatasi. Tuhan bertata di atas pujianmu seketika itu. Mungkin kita belum merasakan sesuatu. Mana Tuhan ada di atas pujianku. Aku memuji lagu sudah kunyanyikan 2 kali, bait diulang lagi. Liriknya sampai bosan aku nyanyikan berulang-ulang. Mana. Jangan dideteksi dengan perasaan. Tapi ketika Anda memuji, Anda sedang berjalan ke sana. Ketika Anda menyembah, Allah sudah berada di atas pujian Anda. Fakta bahwa Anda tidak menjauh karena bengong melulu atau tidak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang negatif atau merugikan diri, menunjukkan bahwa memuji Tuhan kadang-kadang tidak membuat kita merasakan, tapi membuat kita berhenti diam di tempat. Itu saja sudah cukup bagus dalam situasi-situasi tertentu. Mungkin kita nggak langsung mendengar sekarang. Seperti Elia pada waktu di Goa. Dia ini kan sudah down dan hambar tawar, sudah maunya mundur dari panggilan. Tapi karena dia diskakmat sama Tuhan di goa tersebut. Di gunung tersebut.
Dia melihat pertama-tama ada angin besar, gempa, Tuhan tidak ada di sana. Tapi puji Tuhan dia tidak minggat, dia tidak pergi dari spot atau tempat tersebut lalu nggak tahu dia berakhir terdampar di mana. Dia tidak kemana-mana, itu sudah bagus. Dia berhenti di tempat, dia disetrap oleh pujian. Meskipun waktu itu dia bukan memuji Tuhan, dia mengeluh, tapi paling tidak dia tidak berbuat sesuatu yang merugikan. Lebih dari itu, dia berhenti di situ. Akhirnya ada suara sepoi-sepoi basah. Tuhan mungkin akan muncul dalam situasimu dan berbicara kepadamu di ronde 2 dan ronde 3. Tapi ronde 1 itu menentukan kita memuji atau lari dari Tuhan. Jangan nilai dan hakimi Allahmu. Kok belum muncul-muncul hingga hari ini? Fakta kebenarannya bahwa memuji Tuhan membuatmu tetap tinggal dalam hadiratnya. That's not only good enough, bukan hanya itu cukup bagus. Itu menaruhmu pada posisi menerima kemudian hari. Semua indah pada waktunya. Paulus dan Silas berkata, ayo Silas kita memuji Tuhan. Kalau kita mau masuk ke hadirat Allah, Paulus dan Silas rindu untuk masuk ke hadirat Tuhan di penjara. Pakai cara apa lagi yang paling mudah selain memuji dan menyembah? Langsung dia naikkan himnal, naikkan lagu-lagu yang waktu itu populer di antara gereja-gereja kali. Saat itu dinyanyikan oleh orang-orang kudus dalam pertemuan-pertemuan ibadah maupun pertemuan-pertemuan di rumah-rumah. Dia nyanyikan bersama dengan Silas. Ketara bahwa mereka sering memakai lagu-lagu tersebut ketika mereka melayani atau ministry di zaman Kisah Para Rasul itu. Setiap zaman ada lagunya sendiri. Dan satu lagu menjemput lagu berikutnya. Ada melodi-melodi yang diingat. Ada lagu-lagu atau puji-pujian yang evergreen dan everlasting. Tapi banyak sekali lagu-lagu pujian di mana-mana. Anda bisa menilai hanya yang terkenal atau populer saja. Tapi setiap zaman selalu Tuhan munculkan lagu-lagu baru. Sebenarnya mereka itu adalah nyanyian lama. Itulah nyanyian anak domba. Itu nyanyian hubungan antara Tuhan Yesus di sorga dengan umatnya mempelai wanita di bumi. Join the choir. Bergabunglah dalam kur surgawi itu. Tahun depan adalah tahun pujian. Mengingatkan kita bahwa jemaat kita akan rajin masuk hadirat Tuhan. Dan kalau kita mau masuk ke hadirat Allah, dalam segala situasi keadaan, dimanapun kita berada, paling cepat itu adalah dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan kadang-kadang tidak perlu pakai melodi, apalagi suara kalau kurang enak. Nyetel lagu aja kita bisa masuk hadirat Allah. Ya, kita setel lagu, album, lagu-lagu pujian, gereja, nyanyian-nyanyian kudus. Kadang-kadang juga nggak ada semuanya itu. Kita sendirian di kantor atau lagi apa. Oh lagi lelah, penat sekali, kita pejamkan mata dan berkata, haleluya. Udah langsung mau nangis. Kayak tiba-tiba hadirat Allah mencekam. Sampai kita lap-lap mata. Jangan sampai teman-teman kita memperhatikan. Lagu tidak ada kalimatnya, tidak ada tatanan kata-kata yang indah. Haleluya diulang 12 kali 12 sudah membuat seseorang hatinya masuk kusyuk ke dalam hadirat itu. When you want to enter God's presence, waktu Anda dan saya ingin masuk ke hadirat Allah seperti Paulus dan Silas midnight itu. Mereka merasa lelah telah bergumul ini sendirian karena mereka hanya berduaan. Gereja jauh, tidak bisa mereka langsung main visit. Paulus itu seolah-olah terputus, apalagi zaman itu belum ada HP. Dia bisa kontak sama siapa? Tapi karena dia berjalan dalam roh, sifat orang yang berjalan dalam roh, sifat he who walks in the spirit, sifatnya adalah selalu memuji Tuhan. Karena dia tahu dia satu-satunya cara terhubung dengan seluruh tubuh Kristus adalah menyanyikan lagu yang sama-sama kita nyanyikan dalam gereja. Waktu orang itu nyanyi lagu itu, aku nyanyi lagu ini dalam situasi berbeda atau waktu yang sama di belahan bumi yang lain. Kita terhubung semuanya, jadi kita gak merasa sendirian. Makanya orang yang memuji tidak pernah mengasihani diri sendiri. Orang yang suka memuji Tuhan tidak pernah merasa gini loh, I'm lonely. Sebab tidak ada yang namanya pujian itu bunyinya begini, lonely. Dia selalu bunyinya begini. Tuhan beserta. No one praises God and feels alone. Tidak ada orang yang memuji Tuhan lalu sendirian. Karena semua lagu yang diciptakan, kalau itu berujung, berpusat pada Kristus, berawal pada Alfa dan Omega itu, kalau Tuhan yang dimuliakan lewat pujian, ketahuilah
itu lagu-lagu baru, nyanyian lama, itu nyanyian anak domba. Waktu kita sedang memuji Tuhan, kita terhubung dengan tubuh Kristus. Zaman-zaman dulu, revolusi di negara tertentu, mereka selalu pakai propaganda termasuk lagu-lagu kan. Di benua mana kalau kita pelajari sejarah dunia, perang dingin, blok timur, blok barat, propagandanya selalu ada marching, ada baris berbaris, lalu ada puji, ada lagu-lagunya. Tentara juga sama, mau pergi berperang, ada yel-yelnya. Mereka berbaris juga sama di jalanan, kadang-kadang kalau rumah kita di pinggir jalan besar. Lalu ada tentara yang sudah berbaris lagi latihan dengan komandan. Kita bisa dengarkan suara mereka yang gagah perkasa. Dertakan daripada sepatu boots mereka, lalu ada yel-yelnya. Yel-yel tentara itu. Itu membuat mereka menjadi satu unit, satu kubu, satu batalion. Membuat mereka merasa, aku tidak sendiri, aku bersama sekalipun kalau mereka mungkin terpaksa disudutkan oleh musuh. Dia sendirian, kalau dia ingat yel-yel lagu itu, dia adalah bagian daripada korpsnya. Dia bagian daripada seluruh army. Makanya prajurit harus bertempur dengan berani. Tahukah pujian itu memberanikan? Tidak tahu itu bahasa Indonesia yang tepat enggak. Itu membuatmu tidak merasa kau sendirian. When you praise God, the whole kingdom stands by you. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kirimu. Dan ini bukan imajinasi, ini pengalaman Elisa ketika beritahu Gehazi. Elisa apa hubungannya? Elisa kalau mau nubuat itu selalu pakai lagu, muji-muji Tuhan dulu. Elisa is a singing prophet, you see. He's very musical, dia itu sangat musisi. Mungkin dia sendiri gak bisa main, makanya dia suruh orang lain main. Dia hanya bernubuat doang. Tapi orang ini mengerti rahasia kuasa terletak di mana. Tuhan bertahta di atas pujian Israel. Tahun depan, sering masuk dalam hadirat Allah. Kenapa Paulus Silas midnight itu mau memuji? Karena mereka gak tahu harus berbuat apa. Dipikirin juga gak kemana-mana. Kalau kita gak tahu mau berbuat sesuatu, gimana nih dari sini? Gimana ke Italia dari Filipina? Gak masuk ke rumus. Di otak ini mau meledak. Kalau otak sudah sampai taraf maksimal penat, letakkan saja. Daripada merah nanti net. Biarkan disegarkan oleh jiwa. Masuklah hadirat Allah. Sapa dia. Sembah dia. Puji dia. Pasti kita langsung masuk ke hadirat itu. Saya jadi sekarang mengerti kenapa Paulus dan Silas memilih untuk nyanyi. Ketika tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena nyanyi bukan sembarang lagu, tapi nyanyian anak domba membuat mereka ketemu dengan anak domba itu. Karena dia bertata di atas pujian umatnya. The year of praise, it'll be a beautiful journey. Tahun depan akan menjadi suatu perjalanan yang indah. The year of praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Tahun pujian bukan tahun yang menakutkan. Ada gelombang? Iya. Paulus Silas di penjara. Tapi tahun yang penuh dengan hadirat Allah. Oh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyuruh aku pergi. Aku tidak mau pergi meraih berkat ini. Atau apapun yang kau janjikan kepada aku tidak mau pergi ke situ kalau bukan Tuhan sendiri yang menyertai. Sekalipun kau sertakan malaikatmu, sekalipun mujizat terjadi di depanku. I want you. Itulah suara seorang pemuji, suara seorang mempelai, teriakan seorang anak. I want daddy. Tuhan bertata di atas pujian umatnya itu seperti Tuhan di atas posisi. Tuhan bertata di atas pujian umatnya itu seperti Tuhan di posisi atas. Saya gak membayangkan secara kaku. Tuhan bertata di atas pujian Israel itu bukan Tuhan ho di atas sana. Lalu di bawah sana nyembah-nyembah seperti orang nyembah berhala dengan segala ketakutan dan kengerian. Kalau enggak nanti dihukum, dicambuk, dikutuk. Enggak. Saya anggap puji-pujian itu hubungannya gini. Bagi saya puji-pujian bukan lagu, tapi hubungan dulu. Tuhan bertata di atas bukan? Berarti siapa papa, siapa daddy? Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita di bawah itu api-api hak. Makanya kalau kita angkat tangan itu anak kecil. Pak angkat, daddy gendong. Memuji Tuhan itu posisinya begitu. Orang lain kaku. Banyak orang menjelaskan hanya sekedar secara teologis. Dan seolah-olah hubungannya
hubungan dengan Tuhan itu seperti organisasi. No. Bagi saya hubungan dengan Tuhan itu kasih. Dia bertata di atas karena dia yang menggendong kita. Pujian itu mengangkat status kita. Mengubah identitas kita di bumi. Dari seorang pemberontak pendosa menjadi seorang anak dan mempelainya. Pujian itu mengubah dari seorang yang ngomel melulu tegar tengkuk. Diubah menjadi umat pilihan yang disertainya. Kita dibawa yang memuji itu angkat tangan. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita berkata, ya papa, gendong papa, api hak, begitulah. Minta digendong, tangannya terangkat. Papa, aku di sini. Dan Tuhan yang bertata di atas pujian itu, dia enggak menengadah dengan mengangkat wajah dan berkata, persembahkan ini, persembahkan itu. Enggak, Tuhan kita selalu mengulurkan tangannya dengan kasih. Itu artinya dia di atas pujian you and me. Dia mengulurkan, dia meresponi. Dan dia bereaksi layak seorang ayah yang penuh kasih. Dia gendong kita, pujian itu ketemuan. Bukan atasan bawahan. Pujian itu hubungan. Kita dibawa angkat tangan dan berkata, kau ku sembah. Yang di atas bertata di atas pujian kita. Yang di atas sana kita agungkan. Dia mengulurkan tangan dan berkata, sini nak, kemarilah. Saya deklarasikan dan nubuatkan tahun 2021 bagi jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta, bahkan beyond, lebih dari ini. Karena seluruh dunia juga makan dari gandum rohani di tempat ini. Kalau Anda adalah salah satu ahli waris daripada visi Tuhan di rumah kami, rumah Allah kami ini, dengarkan baik-baik. Next year, tahun depan, tahun 2021, dan jikalau Anda mendengarkan nanti diulang lagi di tahun yang baru, tahun ini menjadi tahun yang basah dengan hadirat Allah. Menjadi tahun yang penuh dengan keintiman. Menjadi tahun yang dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Sebab damai sejahtera penuhi hatiku. Kaulah keselamatan dan gunung batuku. Bukan hanya tahun-tahun munculnya album itu, iya. Di mana ada pujian, di situ pasti ada manifestasi. Saya nubuatkan, Gereja Mawar Sharon tercinta yang kami gembalakan akan meluncurkan lagu-lagu yang akan menggoncang dunia dan alam kuasa kegelapan, yang akan membawa banyak tawanan kepada Kristus. But it's more or beyond just songs, lebih dari sekedar lagu atau album. Inilah tahun yang penuh dengan hadirat Allah. Tidak ada kerinduan lebih besar dari hati seorang gembala. Dari penggembalaan yang kami jalankan selain melihat anak-anak rohani kami, yaitu murid-murid Kristus yang dipercayakan kepada kami di tahun 2021 bertumbuh dalam hadirat Allah, bertumbuh mengenal hadiratnya, bertambah cinta, semakin dekat dan semakin disertai. Itulah tahun pujian, the year of praise and provision. Dan penyediaan atau pengadaan. Ternyata Tuhan itu menyediakan sesuatu untuk orang-orang memuji. Ini Alkitabiah. Meskipun kita memuji Tuhan itu bukan demi manipulasi. Kita menyembah itu kan bukan demi dapat sesuatu. Karena sekali lagi, memuji itu bukan supaya. Memuji supaya aku diberkati. Itu enggak tepat sekali. Atau memuji jikalau Tuhan memberikan berkat yang kuingini. Nggak cocok ya memuji sama jika. Memuji sama supaya juga nggak cocok. Memuji itu karena. Memuji karena Allah layak untuk dipuji. Memuji karena Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Memuji karena Allah itu baik, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Memuji karena aku adalah anaknya. Memuji karena saya adalah umat pilihan bersama dengan saudara-saudara seiman. Memuji Tuhan. Karena saya suka memuji Tuhan. Namun demikian, sekalipun demikian, memuji Tuhan itu mendatangkan berkat. Memuliakan Allah itu bukan tanpa upah, sekalipun kita tidak minta. Karena Ibrani berkata,
Tuhan memberi upah kepada barang siapa yang mencari dia. Dalam kasusnya Paulus dan Silas, gempa bumi di penjara. Bukan yang mereka minta, kebebasan atau kemerdekaan. Buktinya setelah semua pintu penjara itu terbuka lebar, kuncinya rontok semua. Mereka gak lari kok. Mereka gak cari berkat jasmani. Tapi berkat jasmani itu realita. Sebab realita orang yang memuji Allah itu di tangan Allahnya. Bukan di tangan setan. Sebab orang yang memuji tidak akan diserahkan ke tangan setan. Orang yang memuji tidak akan diserahkan ke tangan dunia. Tidak akan diserahkan ke tangan musuhnya. Lihat apa yang terjadi dengan raja-raja yang diurapi di perjanjian lama. Lembah pujian. Ketika mereka menjara berhari-hari. Hanya jarahannya saja. Tidak cukup 24 jam. Tuhan bekerja bagi umatnya. Realita orang yang memuji Tuhan sekalipun mereka tidak menuntut itu. Mereka tidak meminta. Adalah di tangan Allahnya. Allah tidak serahkan mereka ke tangan musuh. Demikian pula dengan Paulus dan Silas hari itu. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Enggak tanggung. Bukan separuh-separuh. Gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lari? Mungkin Anda bisa berkata kalau saya jadi Paulus dan Silas sudah lari. Oh enggak. Karena mereka tidak terpukau dengan berkat jasmani. Mereka pasti tercengang. Sempat membuat mereka terpesona. Tapi itu bukan tujuan jiwa mereka. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman ini telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ini pun Paulus dan Silas tidak kesenangan. Ini juga bukan tujuan jiwa mereka dikagumi oleh manusia. Lalu ia mengantar mereka keluar ayat 30 sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 32, baca sekali lagi ayat terakhir ini. Lalu mereka, inilah tujuan jiwanya Paulus dan Silas. Memberitakan firman Tuhan kepadanya, bahkan kepada semua orang yang ada di rumahnya, tak terkecuali yang dipenjara ketakutan sekali. Para nabi yang ikut kecipratan berkat, terbuka semua pintu tapi gak berani lari karena Paulus berkata semua kami majemuk ada di sini. Bukan hanya Paulus, Silas, semua tahanan juga. Tujuan jiwa mereka adalah berkat rohani. Saya tahu Paulus pada waktu memilih mengajak Silas untuk memuji. Dia tahu, dia pasti tahu, saya yakin 100% yakin tanpa ragu. Paulus tahu ada kuasa dalam pujian. Hanya dia tidak tahu nanti penyediaan apa yang Allah adakan. Yang dia nggak bisa duga adalah apa yang terjadi dari pihak Tuhan. Yang pasti hati Paulus motivasinya murni. Kalau motivasinya jasmani sama seperti orang yang memuji Tuhan demi dapat sesuatu, harta duniawi contohnya. Paulus hatinya tidak terseret dengan semua itu. Buktinya pada waktu penjara terbuka, dia nggak cari kebebasan lalu melarikan diri. Padahal dia bisa. Kalau kita jadi Paulus, kurang kuat iman kita ketika si kepala penjara yang menahan kita di dungeon, tempat paling gelap dan lembab, di tengah dan paling bawah, yang paling banyak tikus, yang gigit jari jemari yang dibelenggu itu. Kalau kita kurang kuat dan tabah iman, kalau kita kurang dewasa dan murni motivasi, saya yakin biarin aja dia tusuk perutnya sendiri dengan pedang itu. Kalau dia mati kan kita semuanya nggak ada yang menahan. Paulus tidak terpukau dengan berkat jasmani. Bahkan pembelaan Tuhan yang nampaknya seolah-olah terjadi. Tujuan jiwa Paulus adalah berkat rohani. The year of praise and provision, the first thing first. Hal pertama yang Tuhan sediakan adalah berkat rohani bagi orang yang memuji. Jadi jangan nilai Tuhan begini, aku memuji Tuhan kok gak tambah kaya.
Maksudnya secara harta dunia. Aku memuji Tuhan kok. Mana mujizatnya? Paulus mengalami mujizat dari berapa ayat yang kita baca aja. Seluruh pintu penjara itu bukan yang terbuka, sendi-sendinya rusak. Bukanya dengan kasar oleh kuasa Tuhan. Berbagai macam keajaiban terjadi, tapi tujuan jiwanya selalu adalah memberitakan firman ayat 32 tadi. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya, tak terkecuali para nabi. Ini tujuan jiwanya. Saya yakin Paulus tahu dan Silas juga mengerti bahwa ada kuasa dalam pujian. Dia berkata, daripada kita di posisi lemah, dibelenggu gini secara fisik sudah lemah sih. Aku boleh lemah secara fisik, justru aku harus kuat secara rohani. Sedangkan kalau fisikku nggak apa-apa pun, kalau sekarang secara jasmani saya diberkati, badan saya sehat-sehat saja aja, saya perlu bangun kehidupan rohani. Apalagi ketika tubuhku lemah, ketika bisnisku jatuh, ketika badanku sakit, bukankah terlebih lagi kita harus kuat secara rohani? Paulus tahu dia perlu kekuatan ini. Dan dia mengerti ada kuasa dalam pujian, makanya dia memuji untuk dapat kekuatan tanpa dia sangka. Kekuatan yang Tuhan berikan itu ekstra-ekstra sampai engsel penjara pun terbuka. Yang ini dia gak duga, saya yakin yang ini dia gak tahu. Kalau dia tahu waktu awal memuji sudah gak murni. Apalagi kalau dia cari kemerdekaan atau kebebasan sendiri. Seperti kartu monopoli, kartu bebas dari penjara itu. Paulus bukan itu yang dia mau. Jadi yang kejadian ekstra ini dia tidak rencanakan. Dia hanya tahu ada kuasa dalam pujian. Dan di posisi sekarang ini dia kaki dibelenggu. Misinya seolah-olah berhenti. Dia harus semakin kuat dalam Tuhan. Dan satu-satunya vitamin yang masih bisa dijalankan di kondisi demikian adalah memuji Tuhan. Dia memuji dengan lantang, dengan keras sampai seluruh penjara mendengar. Karena dia tahu ada kuasa dalam pujian. Yang ini bukan pujian di dalam hati. Ini pujian dengan segenap ekspresi. Meskipun tangan dan kaki tidak bisa bergerak sama sekali. Dia memuji dengan suara satu-satunya yang tidak bisa dirantai oleh siapa-siapa. Dia berseru dengan air mata. Saya bisa bayangkan pipinya berlinangan air wajah. Si Paulus dan Silas tahu bahwa lebih dari sebelumnya ketika mereka bebas berjalan kemana-mana. Aku harus justru lebih kuat hari ini ketika dibelenggu, tidak bisa kemana-mana. Kita memuji Tuhan bukan karena segala sesuatunya berjalan mulus, kita tidak punya problema. Justru ketika problema datang mengetuk pintu, ketika kita dibelenggu, ketika kita terpukul dengan hal-hal tertentu, ketika hidup kita seolah-olah hancur runtuh di depan kita, semua yang kita bangun berpuluh-puluh tahun. Then all the more, terlebih lagi dari sebelumnya, Anda punya lebih banyak alasan lagi untuk memuji. Lebih punya banyak lagi kebutuhan untuk menyembah. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Paulus tahu satu-satunya jalan untuk kuat adalah dengan memuji. Dia mengangkat suaranya. Mujizat terjadi. Apa yang matanya tidak pernah lihat, telinganya belum pernah dengar, apa yang belum pernah dipikirkan dalam benak dan otaknya, itu yang Tuhan sediakan. Tapi yang dia mengerti dari awal adalah dia tahu prinsipnya ada kuasa dalam pujian dan itu dia laksanakan. The smartest thing to do when you cannot choose your miracles is to just praise God in every circumstance. Ketika kita tidak bisa menentukan mujizat apa yang akan kita terima, atau kita akan terima mujizat atau tidak, hal yang paling cermat, yang paling cerdik dan paling pintar dan paling pandai untuk kita bisa lakukan adalah memuji Tuhan. Apapun keadaan. Di dalam segala hal, bersyukurlah. Paulus tahu itu. Dia tahu itu sumber kekuatan. Dan berkat jasmani pun diberi sama Tuhan. Waktu saya baca mujizat ini, wow, powerful sekali. Tapi itu bukan tujuan jiwanya. Meskipun berkat jasmani itu ada. Karena Allah berkali-kali, di perjanjian lama ada banyak cerita bagaimana umat Israel memuji Tuhan, termasuk Yeriko di zamannya Yosua, runtuh tembok fisiknya.
Mereka sungguh-sungguh menguasai kota. Secara jasmani menjarah. Mendapatkan tuaian panen. Mengalami mujizat. Dibebaskan dari musuh. Ketika mereka memuji, musuh tusuk-tusukan sendiri. Tiba-tiba bangun tidur. Tak terhingga seperti lautan manusia mati di kemah musuh-musuh umat Allah. Pujian mendatangkan banyak berkat jasmani, I know. Tapi bagi orang yang hidup oleh Roh Kudus, bagi orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, tujuan jiwa mereka bukanlah berkat jasmani, tapi berkat rohani. Aku mau menjadi saksi. Tahun depan ini, hal pertama yang Tuhan akan sediakan bagi jemaat yang sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mengenakan roh pujian adalah berkat-berkat rohani akan bisa Anda nikmati dalam rumah tangga dan keluarga Anda. Dalam hidup Anda akan melihat buah-buah roh kaya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan semua hingga pengendalian diri. Anda mulai melihat Roh Kudus berkarya dalam kehidupan Anda ini yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Anda mulai memasuki dimensi karya Roh Allah yang belum pernah Anda lihat, dengar, maupun pikirkan. Yang pasti ini teriakan Paulus seperti Musa. Ketika dia berada di penjara, saya tidak tahu dia nyanyi himnal apa. Saya tidak tahu dia pilih lagu yang mana. Tapi saya mengerti sebagai sesama hamba Tuhan dalam kondisi seperti itu, seruannya pasti satu. Dari perjanjian lama tidak pernah berubah. Jikalau bukan Engkau yang menyertai aku, jangan suruh aku kemana-mana. Bukan Itali yang ingin ku pergi. Aku selalu ingin pergi bersama denganmu. Berada di dekatmu. Berjalan denganmu. Dia mengundang Tuhan. Api-api hak dia angkat tangan. Meminta bapaknya untuk menilik dia di dalam penjara. Dia tidak minta bebas. Dia minta Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, dia bebas. Bukan hanya dia bebas, dia membebaskan para tawanan. Banyak orang menerima Yesus, kepala penjara itu. Sehingga keluar satu kalimat yang sangat famous dari cerita ini. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu. May God bless you in this new year. Di tahun pujian dan penyediaan ini, biarkan seruan kita satu. Lord, bersama jemaat gereja Mawar Sharon. And beyond, bahkan lebih dari itu, semua orang yang mendengarkan kami. Jikalau bukan Tuhan yang suruh kami ke 2021, kami tidak mau pergi ke situ. Apapun berkat yang menanti di ujungnya, apapun mujizat, apapun keajaiban jasmani, Engkau yang kurindukan. Berjalanlah dengan kami, bawa kami masuk ke tahun yang baru di dalam hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, Da 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 da. ku Perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin Langkahku setiap waktu. Redo ke depan, pimpin bersama dengan saya. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Seperti Musa, seperti Paus Sinas di penjara, serukan ini. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari kita angkat tangan kita, pimpin langkahku setiap waktu.
Dia bertata di atas pujian kita. Dia melihat kita persis di atas kita. Ayah kita, our heavenly daddy, mengulurkan tangannya ketika kita angkat hakmi, angkat aku. Mari kita sembah dia. Orang Magabaya Shananama. Lampiaskan semua arus positif negatif ke arah Kristus. Ke arah Kristus, itulah pujian. Orang Magabaya Shananama. Siapkan lagu satunya. Orang Magamaya Rama Ramaya Sana Ramaya Rama Ramaya Se. Iya Ramaya Sana Ramaya So. Sembah dia, lupakan kiri kanan. Semua kita kepada Bapa kita. Dia bertahta di atas pujian. Jadilah umat pemuji. Jadilah pemazmur. Jadilah orang-orang berjalan dalam roh. Jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri. Di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Oramaya Ramaya Soa. Hiramaya Sande. Hiramaya Ramaya Soa. Dipuja bagimu. Angkat tanganmu. Tuhan, puja bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Nyanyi puja bagimu. Tuhan, puja bagimu. Tuhan, kami memuji sebab Kau layak untuk dipuji. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya, haleluya. Selain memuji Tuhan, Paulus dan Silas juga berdoa. Yang Alkitab katakan, Paulus dan Silas di tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Letakkan hidupmu di atas mezbah Tuhan saat ini. Para imam-imam yang Tuhan pilih, yang Anda jemaat doakan dan percayai, akan mendoakan supaya keberhasilan Tuhan terjadi atas hidupmu. Mari saya undang para pendoa syafaat yang ditentukan pada hari ini untuk mendoakan jemaat dalam suasana doa. Mari terus bawa hati untuk memuji dan menyembah. Taruhlah hidupmu pada mezbah Allah. Dan biarkan para imam-imam yang dari Tuhan mendoakan dan mengurapimu dalam kasih karunia Allah. Silakan Pak Sam. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh ajaib, kasih
setia-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal, dari waktu yang lalu sampai dengan hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau sudah membukakan pewahyuan akan visi yang Engkau berikan melalui Gembala kami Tuhan untuk tahun di depan ini Tuhan. Tahun pujian dan penyediaan. Kami menjadi tahu apa yang akan Engkau lakukan dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini curahkan pertolongan-Mu kepada bangsa ini Tuhan, yang juga sedang mengalami pandemi Tuhan. Biarlah pandemi bisa cepat berakhir atas kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil karena kuasa-Mu adalah kuasa yang menciptakan langit dan bumi ini hanya cukup dengan berfirman maka semua itu jadi. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Dan kami juga membawa jemaat-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang mengalami masalah oleh karena pandemi ini, kehilangan pekerjaan dan bahkan ada yang bisnisnya menjadi mati suri dan sebagainya. Saat ini Engkau ulurkan tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, minta supaya Engkau memberikan keberanian iman untuk mereka menaruh seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi yang mungkin mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, biarlah mereka mulai bergerak dengan pujian. Dan hadirat-Mu akan nyata atas kehidupan mereka. Bukakan jalan Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menolong Tuhan. Segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil karena kuasa-Mu sanggup mengerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang mati suri bisa bangkit kembali. Yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Dan bahkan mereka akan dibawa semakin naik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan sudah Engkau sediakan Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Langkah demi langkah Tuhan yang membawa mereka masuk dalam kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Sehingga tahun di depan ini akan dijalani dengan penuh kesaksian akan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Malam hari ini Tuhan kami membawa setiap kaum keluarga jemaat-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Pertama-tama kami memintakan Tuhan kesehatan ilahi. Kami minta Tuhan supaya kuasa bilur-bilur darah-Mu menaungi setiap jemaat, setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan, luputkan ya Tuhan dari segala malapetaka. Kami berkata kepada Tuhan Allah kami, Engkau adalah tempat perlindungan umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga-Mu ya Tuhan. Jadilah Engkau tembok berapi dan yang mengelilingi dan melindungi setiap kaum keluarga kami ya Tuhan. Luputkan ya Tuhan dari sakit penyakit, dari segala macam mara bahaya ya Tuhan. Berikan kesehatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan sukacita, berikan umur panjang, damai sejahtera. Memenuhi setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Kami juga meminta supaya kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dan terus mengalir. Saat kami membangun mezbah pujian penyembahan di setiap rumah tangga dan keluarga. Maka biar pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus terjadi. Biar terjadi yang namanya kesatuan. Biar terjadi yang namanya pemulihan hubungan demi hubungan ya Tuhan. Engkau menyatukan, Engkau memulihkan hubungan yang rusak maupun yang renggang dan retak ya Tuhan. Engkau satukan Tuhan yang hampir mau terpecah atau tercerai-berai. Engkau pulihkan ya Tuhan. Minta kuasa-Mu mengalir. Minta Engkau memulihkan. Engkau menyatukan setiap rumah tangga dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga pegang janji-Mu ya Tuhan. Biar tahun depan ini menjadi sebuah penggenapan janji yang sudah Kau berikan kepada kami jemaat-Mu, kepada kami gereja-Mu.
firman-Mu, bahwa jika ada satu orang saja percaya kepada Tuhan Yesus, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Kami berdoa tahun 2021 akan menjadi tahun di mana anggota keluarga jemaat-Mu yang belum diselamatkan akan menerima keselamatan. Maka kami dan seisi rumah kami akan menyembah hanya kepada satu Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami meminta ya Tuhan, dan segala janji dan segala hal yang kami nantikan dan kami doakan selama ini oleh kaum keluarga kami ya Tuhan, biar 2021 saat kami mengarahkan mata kami kepada Engkau ya Tuhan, kami melihat pekerjaan-Mu, kami melihat kemuliaan-Mu, kami melihat satu persatu janji demi janji Tuhan itu akan digenapi di dalam keluarga kami. Sungguh Tuhan Yesus nyata di dalam setiap keluarga kami ya Tuhan. Sungguh setiap keluarga kami akan berdiri, akan meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan keluarga kami ke dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. 2021 kami percaya seluruh anggota keluarga kami aman dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat dimanapun kita berada saat ini, kita mau sepakat berdoa buat kegerakan dan visi gereja 2030-300. Kita mau mengangkat tangan kita, teman-teman, kita mau bersyukur pada Tuhan yang memberikan kita kaki dian, memberikan kita pengurapan, memberikan kita pemimpin-pemimpin rohani yang kuat. Dan aku berdoa hari ini, mari sepakat kita berdoa, biar Tuhan kokohkan apa yang sudah ada. Gereja dari Surabaya sampai ke seluruh kota dan pulau-pulau, sampai ke bangsa-bangsa. Tuhan kokohkan setiap pemimpin, Tuhan kokohkan setiap jemaat, kokohkan setiap volunteer. Dari orang-orang tua, anak-anak muda, sampai anak-anak kecil ya Tuhan. Kami minta Engkau kokohkan, gak satu pun yang hilang, gak satu pun yang gugur Bapak. Kami meminta Engkau yang melindungi setiap kawanan domba-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk perintisan gereja-Mu. Kalau Engkau berikan visi, kami percaya Engkau akan menyediakan bahkan tempat ya Tuhan. Kami minta setiap tempat di mana kami berada, Engkau menyediakan tuayan, Engkau menyediakan para penuai juga ya Tuhan. Kami berdoa Engkau membangkitkan gereja yang hidup, ibadah yang hidup ya Bapak. CG-CG yang hidup ya Bapak, di mana ada kuasa Roh Kudus bekerja, bergerak dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Di setiap tempat ada banyak orang akan dilepaskan, dipulihkan dan disembuhkan. Kami minta sungguh-sungguh Bapak, gereja yang bergerak dengan kuasa Roh Kudus akan dialami oleh setiap kegerakan kami. Engkau memulai dan menyelesaikan visi ini ya Bapak. Kami mengangkat tangan kami meminta tahun 2021. Ketika kegelapan itu ada, kami mau jadi terang Tuhan. Minta lawatan-Mu di setiap kota, pulau-pulau sampai bangsa-bangsa. Di mana Mount Sharon berada ya Tuhan, kami minta sungguh-sungguh api untuk kami boleh menjadi terang di setiap tempat yang ada. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 menjadi tahun di mana kami akan menuai banyak jiwa. Tahun kebangkitan rohani, gelombang tidak ada yang mati, nggak ada yang stagnasi. Kami minta semua dibangunkan, dibangkitkan ya Tuhan. Kami merindukan sebuah gelombang revival yang besar. Dan kerjakan sekali lagi ya Tuhan di tahun-tahun ini. Kami mengatakan, kami berkata, lawat setiap kota, lawat setiap pulau, lawat setiap bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berkata, ini gereja-Mu. Kami menunggu, kami nantikan, kami minta pengurapan-Mu terus kami alami dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, kami bersorak-sorai kepada Engkau, Tuhan yang punya kegerakan, Tuhan yang membeli kaki dian, Tuhan yang mengurapi umat-Mu. Kami berjalan makin hari makin kuat ya Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kami visi untuk membangun gereja-Mu setiap tempat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Haleluya. Thank you Tuhan. Thank you. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, oh Tuhan,
tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang kuasa. Ku sanjung tinggi-tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung Kau tinggi-tinggi Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi ku sembah Kau, mari kita angkat tangan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Ramaya Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Di tahun yang baru, puji Tuhan, hati kami memuji Tuhan, hati kami menyembah. Datanglah Tuhan di tahun ini bersama kami. Berjalanlah dengan umat-Mu, berjalanlah di depan Tuhan. Mari Tuhan, pegang kami dengan tangan kanan-Mu, tongkat kananmu menyertai. Hati kami memuji, haleluya, haleluya, haleluya. Praise His name, haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai, beri syabah, berikan sorak-sorai, haleluya. Oh, haleluya. Sorak kemenangan, sorak kemenangan, haleluya, haleluya, haleluya. I love you Jesus, we love you Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan, haleluya. Wow. Dapat kurasakan kuasa-Mu ya Tuhan beserta umat-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan perjamuan kudus yang sudah
ada di tangan Anda tentunya. Di tahun yang baru ini kita mau memulai dengan benar, memulai dengan Tuhan. Dengan hati yang memuji menyembah, kita masuki tahun yang baru ini dalam roh puji-pujian. Dengan jubah urapan yang baru, mari kita ambil roti di tangan kita ini. Percayalah kita akan bersekutu dengan hadirat Allah sendiri. Terima kasih Yesus. 2000 tahun lalu, Yesus memecah-mecahkan roti ini. Dan Yesus memakannya bersama dengan murid-muridnya. Melambangkan tubuhnya yang Dia serahkan untuk kita. Mari kita angkat bersama-sama. Yesus mati bukan secara rohani, secara fisik di Kalvari. Dia mau hadir dalam hidupmu dan hidupku. Biarkan firman itu mendarah daging, hadirat Allah jadi nyata. Sekalipun kita hidup oleh iman, bukan berarti kita hidup tanpa merasa. Rasakan hadirat Tuhan waktu kita perjamuan kudus saat ini. Kita bersekutu dengan hadirat Allah. Yesus mau kita makan ini sebentar lagi. Karena Yesus mau dekat dengan kita semuanya. Bukankah roti yang ada di tanganmu itu, mari sambil kita angkat ke atas. Kepada Dia yang bertahta di atas pujian. Bukankah roti ini roti biasa? Namun ketika kita mengambil dan memakannya, kita imani kita sedang bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Cawan itu adalah perjanjian dengan darah Yesus. Darah perdamaian. Yesus mau kita bersekutu dengan Tuhan dalam pengampunan. Tuhan telah mengampuni dosamu di tahun yang lalu. Jangan diulang lagi seperti wanita itu. Go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan memberi kita kemampuan oleh kasih karunia untuk berkata tidak kepada pencobaan. Hidupmu jauh lebih bagus daripada yang ditawari setan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Anda dan saya. Dia berjalan di depan. Dia mau bersekutu dengan kita. Hadirat Tuhan nyata. Oh, mari kita memuji Tuhan. Mari kita angkat wajah kita berterima kasih. Karena Tuhan sudah ampuni. Terima kasih pada Tuhan. Untuk janji-janji yang diperbaharui. Bukankah cawan yang kita pegang ini? 2000 tahun lalu Tuhan minum dengan murid-muridnya. Dan Dia berkata, setiap kali kau melakukan ini, ingatlah akan aku. Dan inilah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Come on everyone. Come on. Semua tepuk tangan bersama-sama. Here we go. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, oh, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kau dicinta, rumah kediaman oh Tuhan. Yeah. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu
na na. Semua mereka tangan bersama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Are you ready, come on? 1, 2, 1, 2, 3. Tuhan, terima kasih. Sungguh-sungguh Tuhan, Kaulah panji puji-pujian kami. Kau panji kemenangan kami. Kasih-Mu adalah bendera dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Segar sekali. Udara baru di tahun yang baru. Thank you Tuhan. Hati kami antisipasi kasih karunia. Berkat-berkat yang akan kami terima. Kami tidak akan takut ya Tuhan. Karena Allah memelihara. Tugas kami hanyalah taat dan setia. Thank you Tuhan untuk umat-Mu. We are so happy here. Sangat bahagia dalam hadirat-Mu. Rasanya gak kepingin keluar dari sini. Dan we are so happy. Kami sangat bahagia bisa punya keluarga rohani. Meskipun seolah-olah secara fisik jauh. Tapi kami satu dalam hati, satu dalam visi. Mendirikan 1000 gereja dengan 1 juta murid yang suka memuji-muji Tuhannya. Jemaat yang terkasih, keluargaku tercinta. Mari angkat tangan kita. Oh, angkat dalam alam terharu sorga. Kasih-Mu haru biru hatiku. Mulut lidahku seperti puisi tinta emas menyatakan cinta kasih terdalam dalam benak hati. Menggarisbawahi ya Tuhan Yesus, perasaanku yang tiada hingga akan Engkau dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih Tuhan Yesusku. Berkat-Mu atas jemaat-Mu yang Kau pilih. Bangkitkan pemuji-pemuji yang Kau urapi. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang Kukasihi, jemaat tercinta, terimalah berkat dari Allah Bapa di tahun yang baru ini. Terimalah kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku di tahun yang indah. Terimalah urapan dari Roh Kudus yang tiada duanya, tidak tanggung setengah takaran, penuh melimpah ruah pialamu. Tuhan menghargai hidupmu. Dan Tuhan akan memenuhkan rencananya. Terimalah berkat ini dari Allah Bapa Putra Roh Kudus, yaitu di dalam nama, satu nama, Yesus Kristus. Kita mulai tahun 2021. Together we say, bersama-sama kita katakan, Amen. God bless you, we love you. Happy New Year. Selamat tahun baru. Woo. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegang
ku